Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Abu Iqbal, dari Cerdas. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tutorial kita, yang pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana menampilkan sebuah peta di sebuah website. Ya, ini adalah merupakan tutorial pesanan dari saudara-saudara kita dari komunitas di community, ya, yang mana merupakan komunitas dari programmer-programmer muda. Semoga tetap semangat untuk belajar, ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas menampilkan peta, yang mana peta tersebut berasal dari Google Map. Karena banyak sekali penyedia platform berbasis peta, ya, itu selain Google Map. Cuma yang biasa kita kenal di kita yaitu Google Map. Ada beberapa yang ada, misalnya seperti Map Viewer seperti ini, dan juga ada ArcGIS online. Kita bisa juga melihatnya di sini, dan ada banyak lagi selain yang kita sebutkan. Nah, cuma pada kesempatan kali ini kita cukup membahas tentang Google Map karena satu familiar, sudah sering kita gunakan. Berikutnya ya agak mudah dalam membuat peta dari Google Map karena dokumentasinya banyak dan lengkap. Baik, sebelum masuk ke tutorial Google Map, kita akan melihat dulu apa-apa yang perlu dipersiapkan di tutorial kita. Ya, sebenarnya kita agak melompat kalau kita tidak membaca atau melihat mengikuti tutorial-tutorial sebelumnya. Jadi teman-teman bagusnya sebelum belajar ini, tutorial Google Map ini, teman-teman belajar dulu ke tutorial-tutorial sebelumnya, yaitu tentang HTML, CSS, PHP, dan beberapa yang lainnya, dan MySQL juga nanti. Tutorialnya sudah tersedia, silahkan disimak saja. Nah, oke, kita agak melompat sedikit ke pembuatan peta dengan Google Map. Apa aja yang dibutuhkan? Yang pertama adalah text editor. Ya, text editor di sini saya menggunakan yang namanya Visual Studio Code. Ya, ini tampilan Visual Studio Code. Saya sudah membuat beberapa script dasar HTML. Nanti kita jelaskan satu persatu. Nah, selain text editor IDE, kita juga memerlukan browser untuk mengakses file kita. Ya, web browser kita ini terserah mau pakai apa saja. Nah, berikutnya karena kita mau menjalankan script kita bukan berekstensi HTML, karena kita akan membuat ekstensi PHP. Dan apa perbedaan HTML dan PHP? Teman-teman bisa membaca kembali, mengikuti kembali tutorial-tutorial kami sebelumnya. Ya, karena kita akan mengeksekusi berekstensi PHP, maka dibutuhkan web server. Ya, web server di sini saya menggunakan SAM yang versi terakhir. Untuk bagaimana cara menginstal SAM dan WAM misalnya, itu teman-teman juga bisa mengikuti tutorial sebelumnya. Baik, kita lanjutkan ke Google Map lagi. Untuk bisa kita menempelkan atau menyematkan atau istilahnya mengembed sebuah script dari Google Map, kita harus memiliki APK. Apa itu APK? Ya, ini adalah APK kita. Ya, dari sini ke sini. Dari mana cara mendapatkan APK dan bagaimana? Kalau untuk script yang ini memang sudah script bawaan. Ini adalah script JavaScript untuk mengembed sebuah script ke dalam halaman baik itu HTML maupun PHP. Ini caranya. Nah, kita akan belajar dulu cara membuat APK Google Map. Caranya kita browsing dulu supaya teman-teman nanti tidak kerepotan. Jadi teman-teman bisa melakukan browsing di
search engine di Google Map contohnya, tinggal diketikkan saja Google Map tutorial, ya nanti akan ketemu namanya Google Map Platform Official Site. Yang ini bentuknya seperti ini. Nah, untuk mendapatkan sebuah APK, atau sebelum kita membahas kredensial ya, membuat APK, kita bisa melihat juga dokumentasi cara menyematkan atau mengembed sebuah script Google Map ke dalam sebuah script, baik itu PHP maupun HTML. Ya, ini script yang kita bicarakan tadi. Ini ada dokumentasinya, bisa di copy. Nah, cuma di sini untuk key kita belum ada. Di sini key-nya belum ada. Jadi key-nya masing-masing pengembang, masing-masing developer memiliki APK sendiri-sendiri. Ya. Nah, di sini pun ada tutorial juga bagaimana cara membuat kredensial APK. Oke, kita ikuti. Go to the Google Cloud Platform Console. Ya, saya sudah membukanya di sini. Setelah dibuka, kita diperintahkan untuk mengklik tombol menu dan pilih APIs and Service Kredensial. Ya, ini menunya sudah saya buka. Dari sini API dan layanan, kemudian kredensial. Nah, di sini ada beberapa APK yang lain. Ini ada termasuk salah satunya ada untuk validasi, autentifikasi melalui Google, yaitu ID OAuth versi 2.0 dan beberapa yang lain juga. Nah, untuk Google Map kita membuat kredensialnya dari sini. Ya, buat kredensial, kemudian kita pilih kunci API. Kita tekan saja, akan di-generate sebuah kunci dari Google Map untuk kita sematkan, kita tempelkan di script kita. Ini yang kita copy, kemudian kita sematkan atau kita campurkan di sini. Ini sudah ada dari Google Map. Kita letakkan APK tadi kita di sini. Ya. Untuk itu saya pun sudah membuat. Ya, sudah membuat seperti ini. Tinggal kita copy. Ya, seperti ini. Ctrl C atau boleh pakai yang lain. Nah, kemudian kita kembali ke coding kita. Ya, ini adalah coding awal, coding dasar dari sebuah file HTML, tetapi di sini saya simpan menjadi extension PHP atau PHP. Nah, untuk menyematkan, mengembed sebuah script Google Map, kita tinggal paste saja di sini. Ya, ini cara pemanggilannya. Nah, berikutnya kita akan membuat sebuah container div namanya. Kita buat test dulu ya. Selamat datang di community IPS. Ya, kita tutup div ini. Kemudian kita coba paste buka di browser kita bukanya di sini ya. Ya, selamat datang. Oke, sorry. Selamat datang di community di cerdas. Oke. Ya, selamat datang di community di cerdas. Oke. Ini adalah salah satu kontainer untuk menampilkan sebuah teks. Nah, kalau untuk kontainer untuk meletakkan sebuah script Google Map, kita membutuhkan yang namanya ID, ya. Kita buat ID sama dengan misalnya kita buat ID-nya Google Map. Oke. Ya. Kemudian selain ID, kita juga perlu membuat stylenya untuk mengatur lebar dan tinggi dari peta tersebut, kontainer peta tersebut. Ya, untuk membuat ini kita tinggal mengetikkan style sama dengan misalnya kita buat width-nya, kita buat 100%.
Kemudian untuk ini kita buat misalnya 500 pixel ya, seperti ini. Oke, selamat datangnya turun karena ini dipakai kontainer peta yang selebar 100% lebarnya, untuk tingginya 500 pixel ya, ini kurang lebih 500 pixel. Kalau pengen tinggi lagi, kita tambahkan misalnya menjadi 600 pixel ya, ini. Nah, kenapa petanya belum muncul? Karena belum kita panggil dengan script ya. Jadi langkahnya yang pertama tadi kita melakukan link URL dan membuat APK, kemudian kita buat satu kontainer dan kita akan buat satu script untuk memanggil petanya. Karena ini JavaScript, maka diawali dengan script, kemudian ditutup dengan script ya, seperti ini. Kita letakkan script kita di situ. Bagaimana cara membuat sebuah script JavaScript untuk memanggil Google Map? Ya, kita lihat di dokumentasinya. Saya sudah membuat di sini. Ya, fungsinya kita copy saja. Kita rapikan sedikit. Ya. Nah, di script JavaScript ini kita memiliki sebuah function namanya inisialisasi. Untuk nama function ini bebas, terserah, bisa apa saja, bisa init seperti ini boleh, atau apapun juga boleh. Nah, akan saya jelaskan sedikit script di depan kita. Ini mungkin agak kurang besar, kita besarkan sedikit. Iya. Baik. Nah, di dalam script kita, dalam script JavaScript ini, pertama kita inisialisasi properti peta. Ya. Properti peta ini adalah merupakan sebuah variabel. Untuk penamaan juga terserah, boleh apa saja, bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Bukan sebuah perintah baku, komen dari sebuah script. Nah, berikutnya kita akan meletakkan nanti sebuah Google Map peta yang rata tengah, center. Kemudian kita inisialisasi, kita panggil Google Map lat-long-nya. Garis lintang lat dan latitudinal dan longitudinal. Kemudian di sini adalah nilai dari lat dan longnya. Dari mana kita mendapatkan lat dan long? Ya, kita bisa browsing juga di sini. Saya sudah melakukan pencarian tadi, lat long kota Solo. Ya, ini ada daftar nama-nama kota beserta latitude dan longitude-nya. Ya, kita copy yang latitude di sini dan longitude di sini. Kita pastikan di sini latnya dan longnya di sebelah kanan. Untuk zoomnya adalah jarak pengezooman sebuah peta, nanti bisa kita lihat. Kemudian di bawahnya adalah deklarasi inisialisasi tipe dari peta tersebut. Ya. Kemudian berikutnya kita akan pemanggilan dan mengelingkan script kita yang di sini ke dalam variabel yang di bawah, div kontainer kita yang di bawah. Ya. Nah, ini kita ada perubahan karena di sini ini pemanggilannya, ini dipanggil pemanggil function init sewaktu browser terbuka. Oke, sudah, kita refresh. Nanti akan memberikan deklarasi memanggil sebuah elemen by ID. Ini adalah namanya map atau Google Map, terserah namanya. Nah, kemudian menentukan latitude dan longitude-nya. Di sini kita isi sekian. Nanti kita akan merubah sedikit dari mana kita mendapatkan lat dan long tersebut.
Kita coba dulu di browser. Di sini kita refresh. Oh, init map. Ya, sudah muncul, jaringan agak lambat. Nah, di sini dari posisi lat dan longnya menunjukkan di sini adalah kota Sydney. Nah, bagaimana cara kita menentukan misalnya kita mau manggil sebuah kota misalnya Solo? Ya, dari Google Search kita bisa mencari Latlon Solo misalnya. Nah, ini ada terdapat daftar ya, daftar dari kota-kota. Dan kita pilih Solo untuk mengisi lat dan lotnya. Ini lat dan longnya. Ya, di sini kita simpan, kita buka di browser. Ya, ini adalah kota Solo, kota Surakarta untuk petanya. Nah, di sini juga ada zoom. Ini bisa dirubah value-nya. Misalnya kalau untuk zoom out kita isi 8. Ya. Berarti kalau untuk zoom in kita bisa menambahkan misalnya 16. Ya, seperti ini. Nah, ini baru cara menempelkan sebuah peta atau Google Map di sebuah website kita. Di tutorial ke depan nanti kita akan membuat, misalnya kita akan menentukan titik-titik sendiri, misalnya di sini rumah siapa, di sini rumah siapa, begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami karena ini mudah ya, insya Allah ya. Ya, mungkin cukup sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.